wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Cici Riantoni, SPD MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Saya sebagai moderator Fiona Ramadhani dan teman saya Fitri Handayani, Firma Hafina, saya Ranofa Eliza, dan Tiara Deta Pamungkas. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Termofisika, Alat Ukur Suhu, dan Aplikasi Medis. 2.1.1 Alat ukur suhu. Alat ukur suhu adalah instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat panas atau dingin suatu benda, zat, atau lingkungan. Suhu sendiri menunjukkan energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu zat. 1. Termometer air raksa. Menggunakan zat cair raksa dalam tabung kapiler kaca. Prinsip kerja, raksa memuai jika dipanaskan, menyusut jika didinginkan. Kelebihannya, akurat, cepat merespons perubahan suhu. Kekurangannya, berbahaya jika pecah karena raksa beracun. Rentang sekitar 39 derajat Celcius hingga 356 derajat Celcius. Kedua, termometer alkohol. Menggunakan cairan alkohol berwarna, cocok untuk suhu rendah karena alkohol membeku pada suhu lebih rendah daripada raksa. Rentang bisa digunakan sampai minus 100 derajat Celcius. Sering dipakai di tempat bersuhu dingin seperti daerah kutub atau laboratorium. Ketiga, termometer digital. Menggunakan sensor elektronik, termistor atau termokopel untuk mendeteksi suhu. Angka langsung ditampilkan pada layar digital. Banyak dipakai di rumah sakit, di industri, hingga laboratorium. Kelebihannya, cepat, aman, dan praktis. Keempat, termokopel. Alat ukur suhu berbasis efek termoelektrik, yaitu timbulnya tegangan listrik pada sambungan dua logam yang berbeda yang dipanaskan. Bisa mengukur suhu sangat tinggi, sekitar hingga 2000 derajat Celcius. Banyak digunakan di industri, misalnya di tungku pembakaran, di mesin, pabrik baja, dan lain-lain. Kelima, termometer inframerah. Mengukur suhu tanpa kontak langsung dengan menangkap radiasi panas infrared dari benda. Digunakan pada benda berbahaya, sulit dijangkau atau sedang bergerak. Contoh, pengukuran suhu tubuh non-kontak, pengukuran suhu mesin, makanan, atau listrik. 6. Bimetal thermometer. Terdiri dari dua logam berbeda yang digabung. Jika dipanaskan, logam melengkung karena perbedaan pemuaian. Perubahan lengkungan ditunjukkan lewat jarum penunjuk. Banyak digunakan di oven, di AC, kulkas, atau mesin. 2.1.2 Contoh alat ukur suhu. 1. Termometer raksa. Contohnya termometer laboratorium untuk mengukur suhu air ataupun zat cair. 2. Termometer alkohol. Contoh termometer dinding untuk suhu lingkungan rumah ataupun lingkungan laboratorium. Yang ketiga, termometer digital. Contoh termometer medis digital untuk mengukur suhu tubuh. Yang keempat, termometer infrared ataupun infrared thermometer. Contoh, tembak suhu tubuh di bandara ataupun rumah sakit atau pengukur suhu mesin. Yang kelima, termokopel. Contohnya, alat ukur suhu tungku pembakaran industri. Yang keenam, bimetal thermometer. Contohnya, termometer oven untuk memanggang kue ataupun makanan. Perbedaan termometer. 1. Aksila atau ketiak. Caranya diletakkan di ketiak. Keunggulannya mudah, aman, cocok untuk anak-anak dan bayi. Kelemahannya paling kurang akurat karena suhu dipengaruhi lingkungan sekitar. Hasil biasanya 0,5 sampai 1 derajat Celcius, lebih rendah dari suhu inti tubuh. 2. Oral atau mulut. Caranya diletakkan di bawah lidah, pasien harus menutup mulut rapat. Keunggulannya relatif, praktis, dan lebih akurat daripada aksila. Kelemahannya yaitu tidak cocok untuk anak kecil, pasien tidak sadar, atau pasien dengan gangguan pernapasan atau mulut. Hasil bisa terpengaruh makanan, minuman panas, atau dingin sebelumnya. 3. Rektal atau anus. Caranya dimasukkan ke dalam rektum kurang lebih 2-3 cm. Keunggulannya paling akurat menggambarkan suhu inti tubuh. Kelemahannya yaitu kurang nyaman, ada resiko cedera atau infeksi, kontraindikasi pada pasien dengan kelainan anorektal, biasanya hasil 0,5 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu oral. 4. Timpanik atau telinga.
Caranya, alat dimasukkan ke liang telinga, mendeteksi panas radiasi dari membran timpani. Keunggulannya cepat, nyaman, akurat karena dekat dengan pusat pengaturan suhu atau hipotalamus. Kelemahannya yaitu bisa salah jika ada serumen kotoran telinga, posisi probe tidak tepat, atau infeksi telinga. 2.1.4 Perawatan alat termometer digital atau elektronik. Dengan cara bersihkan probe dengan alkohol 70% setelah digunakan. Yang kedua, termometer kaca atau raksa. Sudah jarang digunakan karena berisiko pecah dan berbahaya. Jika masih digunakan, harus dicuci dengan air sabun lalu disinfeksi. Selanjutnya, timpanik. Gunakan cover atau protektor sekali pakai untuk mencegah infeksi dua silang. 2.1.5 Kalibrasi alat. Kalibrasi alat dilakukan untuk memastikan hasil pengukuran tetap akurat. Dilakukan secara berkala, misalnya 6-12 bulan sekali atau sesuai dengan standar rumah sakit. Dengan metode membandingkan hasil termometer dengan standar referensi, misalnya termometer kalibrasi laboratorium. Bila hasil deviasi lebih dari standar, umumnya kurang lebih 0,2 derajat Celcius, maka alat harus disesuaikan atau diganti. 2.2 Aplikasi dalam keperawatan. 2.2.1 Pengertian aplikasi medis. Aplikasi medis adalah perangkat lunak, software atau aplikasi yang dirancang khusus untuk digunakan di bidang kesehatan dan kedokteran. Tujuannya untuk membantu tenaga medis, pasien, maupun institusi kesehatan dalam diagnosis, pemantauan, pengobatan, edukasi, serta manajemen data kesehatan. 2.2.1 Fungsi utama aplikasi medis. 1. Diagnosis dan deteksi dini. Membantu dokter menganalisis gejala, citra medis, atau hasil laboratorium. Contohnya, aplikasi analisis radiologi berbasis AI. Pemantauan kesehatan. Pasien dapat memantau tekanan darah, detak jantung, kadar gula darah, atau suhu tubuh melalui aplikasi yang terhubung dengan sensor atau wearable device. Kedua, telemedicine. Memungkinkan konsultasi dokter pasien jarak jauh lewat video call atau chattingan. Cocok untuk daerah terpencil atau kondisi darurat. Ketiga, rekam medis elektronik. Menyimpan data riwayat kesehatan pasien agar mudah diakses dokter dan rumah sakit. Yang keempat, edukasi dan informasi kesehatan. Memberikan informasi obat, penyakit, nutrisi, dan gaya hidup sehat. Kelima, manajemen rumah sakit dan klinik. Mempermudah administrasi, jadwal, penagihan, dan distribusi obat. 2.2.1 Fungsi utama aplikasi medis. 1. Diagnosis dan deteksi dini. Membantu dokter menganalisis gejala citra medis ataupun hasil laboratorium. Contoh, aplikasi analisis radiologis berbasis AI. Pemantauan kesehatan. Pasien dapat memantau tekanan darah, detak jantung, kadar gula darah, ataupun suhu tubuh melalui aplikasi yang terhubung dengan sensor. 2. Telemedicine ataupun telemedicine. Memungkinkan konsultasi dokter pasien jarak jauh lewat video call ataupun chat. Cocok untuk daerah terpencil ataupun kondisi darurat. Yang ketiga, rekam medis elektronik ataupun electronic medis record. Menyimpan data riwayat kesehatan pasien agar mudah diakses dokter dan juga rumah sakit. Yang keempat, edukasi dan informasi kesehatan. Memberikan informasi obat, penyakit, nutrisi, ataupun gaya hidup yang sehat. Kelima, manajemen rumah sakit dan klinik. Mempermudah administrasi, jadwal, pengenagihan, dan juga distribusi obat. Yang kedua, ada materi contoh aplikasi medis, yaitu 1. Halodoc atau Halo Dokter, yaitu aplikasi telemedicine di Indonesia. Yang kedua, ada MySurt atau yaitu aplikasi pemantau diabetes. Yang ketiga, ada Cordiogram, yaitu aplikasi pemantau detak jantung. Yang keempat,
Yang keempat, ada Prakto, yaitu aplikasi pencarian dokter dan konsultasi rekam medis elektronik. Yang kelima ada EMR, yaitu dipakai di rumah sakit untuk menyimpan data pasien. 4.2.3 Hubungan termofisika dengan keperawatan. Hubungan antara alat ukur suhu atau termometer dan keperawatan sangat erat, karena pengukuran suhu tubuh merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan. 1. Deteksi dini kondisi pasien. Suhu tubuh adalah salah satu tanda vital yang harus dipantau secara rutin oleh perawat. Perubahan suhu tubuh dapat mengindikasikan infeksi, inflamasi, atau kondisi kritis lainnya. Penggunaan termometer yang akurat membantu perawat dalam deteksi dini dan pengambilan keputusan klinis. 2. Pemilihan jenis termometer sesuai kondisi. Perawat harus memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis termometer. Aksila mudah digunakan tetapi kurang akurat. Selanjutnya ada oral, cukup akurat tapi tidak cocok untuk pasien dengan gangguan nafas. Soalnya ada rektal, paling akurat tapi invasif. Soalnya ada timpanik, cepat dan nyaman, tapi sensitif terhadap teknik penggunaannya. Pengetahuan ini penting agar perawat tetap bisa memilih alat yang sesuai dengan kondisi pasien. 3. Pencegahan infeksi. Termometer inframerah atau digital non-kontak banyak digunakan untuk mengurangi resiko penularan infeksi, terutama di ruang isolasi atau pandemi. Perawat bertanggung jawab atas sterilisasi dan perawatan alat agar tidak menjadi sumber kontaminasi. 4. Kalibrasi dan validasi alat. Perawat juga berperan dalam memastikan alat ukur suhu dikalibrasi secara berkala agar hasil pengukuran tetap akurat. Kesalahan pengukuran dapat menyebabkan diagnosis yang salah dan pengobatan yang tidak tepat. 5. Pendidikan kesehatan. Perawat sering menjadi sumber edukasi bagi pasien dan keluarga tentang cara mengukur suhu tubuh di rumah dengan baik dan benar, terutama untuk anak-anak dan lansia. Kesimpulannya, pengukuran suhu tubuh merupakan komponen vital dalam praktik keperawatan karena berperan penting dalam deteksi dini kondisi pasien. Pemantauan perkembangan penyakit dan evaluasi efektivitas terapi, pemahaman tentang jenis-jenis termometer, aksila, oral, rektal, dan timpanik, serta karakteristik akurasinya sangat penting bagi perawat agar dapat memilih alat yang sesuai dengan kondisi klinis pasien. Selain itu, perawatan dan kalibrasi alat ukur suhu menjadi aspek krusial dalam menjaga keakuratan hasil pengukuran. Kesalahan dalam penggunaan atau perawatan alat dapat berdampak pada diagnosis yang keliru dan intervensi yang tidak tepat. Oleh karena itu, kompetensi perawat dalam menggunakan, merawat, dan menginterpretasikan hasil pengukuran suhu tubuh sangat menentukan kualitas pelayanan keperawatan. Saran, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui pelatihan klinis rutin bagi perawat terkait penggunaan berbagai jenis termometer dan teknik pengukuran yang benar, disertai dengan adanya SOP atau standar operating procedure yang jelas dan terstandarisasi dalam pemilihan alat ukur suhu sesuai kondisi pasien untuk meminimalkan kesalahan klinis. Selain itu, fasilitas kesehatan perlu menjadwalkan kalibrasi alat ukur suhu secara berkala serta memastikan perawat memahami cara memeriksa keakuratan alat yang digunakan. Perawat juga diharapkan aktif memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai cara mengukur suhu tubuh yang benar di rumah, terutama pada pasien anak dan lansia. Lebih lanjut, dukungan terhadap pengembangan teknologi termometer digital dan sensor otomatis perlu ditingkatkan agar pengukuran suhu menjadi lebih cepat, akurat, dan aman. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.